Yang namanya developer itu orang yang nggak pernah berhenti belajar. Karena Iya. kita berhenti belajar dikit, udah ketinggalan. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Oke, dan sekarang kita sudah bersama Bapak dosen yang ngajar di Universitas Pasundan. Ngajarnya ngajar programming lah pastinya ya. Pasti teman-teman udah pada tahu semua. Kita sapa aja langsung Sandika Gali. Halo Pak Dika, apa kabar? Halo semuanya, halo Mas Riza, kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar? Gimana kegiatan perkuliahan? Ya, lancar-lancar, tidak lancar. Sudah full online semua di. Full online ya. Dari rumah aja. Dari rumah aja. Transisi dari offline ke online gimana untuk mahasiswanya? Kalau untuk mahasiswanya sebetulnya saya senangnya cukup semangat ya. Cuman karena mereka pada pulang kampung, jadi banyak yang terkendala infrastruktur, koneksi ya, koneksi dan ya kuota dan lain sebagainya. Oke, kita bicarain itu nanti. Sekarang saya mau gali-gali dulu tentang masa lalunya Pak Dika. Jadi boleh diceritain nggak gimana pengalaman pertama kali kenal sama komputer? Kalau komputer sih kayaknya awal saya pertama kali punya komputer itu SMA kayaknya. SMA kelas 1 apa kelas 2 gitu. Oke. Itu komputer memang turunan dari ayah saya. Tapi pertama kali ya memang dipakainya buat main game aja gitu. Main apa? Dulu tuh main Digger ya. Main game sama ya awalnya saya memang senang komputer karena senang graphic design. Jadi senangnya desain gitu. Oke. Terus dari mulai kenal dengan komputer, main game, terus desain udah mulai masuk ke ranah-ranahnya IT lah ya. Itu belajar programming itu kapan? Kalau programmingnya sih pas pertama kali kuliah, jadi justru setelah beberapa tahun kemudian. Saya awalnya sama sekali nggak mengenal programming. Saya masuk kuliah jurusan programming itu gara-gara memang senang main game. Cita-citanya pengen bikin game atau gimana? Iya, cita-citanya awalnya memang pengen bikin game gitu karena main game kan seru, tapi ternyata bikin game nggak seseru itu. Seru. Jadi awalnya masuk kuliah tadinya pengen belajar bikin game, ketemu programming tuh awal-awalnya dan sukses bikin saya pusing gitu. Oke. Berarti pengalaman sukses kampusnya sukses membuat Pak Dika pusing akhirnya bisa bermanfaat lah ya buat sekarang sebagai dosen kali ya. Ya mungkin awalnya ceritanya juga kurang menyenangkan sih. Jadi awalnya saya masuk kuliah itu belajar programming terus karena saya masih senang main game, kuliahnya ngoding. Susah gitu, nggak masuk karena sebelumnya belum pernah belajar sama sekali tuh programming. Jadi ketemu programming itu sesuatu yang asing. Main game jalan terus, jadi kuliah saya ngaco tuh. Jadi ngaco ya. Saya nyaris DO. Oke. Saya nyaris DO. Dipikir itu selama 2 tahun saya kerjaannya main game tuh di kampus. Cuman kayaknya teman-teman saya tuh hebat-hebat. Jadi mereka main gamenya bareng sama saya, tapi kayaknya pulang main game mereka belajar gitu. Saya nggak pulang main game lagi. Nah, saya mikir daripada saya di DO, ya kebetulan saya dulu kuliah di suatu kampus di Bandung. Daripada di DO, ya udah saya pindah aja ke Unpas. Pindah ke Unpas. Tadinya sebelumnya bukan di Unpas. Bukan. Saya pindah ke Unpas, mulai lagi dari awal. Ya udah dari situ saya mikir udah nggak bisa sama kayak yang kampus sebelumnya. Nah dari situlah. Oh jadi pindah kampus, ambil jurusan yang sama, tapi mulai dari semester 1 lagi. Ya, mulai dari semester 1 lagi. Oh, oke. Jadi ada sih mata kuliah yang dibawa, cuman dari 2 tahun itu hanya beberapa mata kuliah yang lulus yang bisa dibawa nilainya gitu. Oke. Saking ininya ya, anjloknya ya. Saking anjloknya, cuman saya mau buktiin ya buat diri saya dan orang tua saya juga nggak mau ganti gitu. Nggak mau ganti jurusan. Tidak merasa salah jurusan ya? Enggak sih, kalau salah enggak. Cuma kebanyakan main ya.
Oke. Salah caranya aja kali. Salah cara. Oke. Itu ingat nggak bahasa pemrograman pertama yang dipelajari apa? Pertama itu C. C. Itu nggak ngerti Ruwet itu banget Kak. ya. Ruwet banget kan. Udah mah konsol ya. Ya. Hitam putih nggak tahu Hitam buat putih. apa segala macem ya, pusing gitu. Mana kan Pusing, kalau ya. C yang bikin pusingnya itu kan dia harus ada memory allocation-nya ya. Baru udah belajar malok gitu. Aduh ini apa gitu. Iya. Mau assign variable aja harus hati-hati ya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, tapi yang bikin saya dari C itu begitu saya pindah ke Unpas, di Unpas belajarnya pakai Pascal. Nah, jadi nempel lah sedikit gitu. Jadi pas belajar Pascal kok tidak segalak sih kan, Pascal lebih murah hati gitu. Lebih murah hati. Iya. Ya jadi mulai dari situ kok kayaknya beda gitu. Yang ini kayaknya lebih smooth aja awalnya gitu. Lebih user friendly lah ya bahasanya. Nggak dikit-dikit diomelin kan kalau sih gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau ditekuni si itu berguna betul. sampai sekarang ya, berguna sekali ya. Tapi karena learning curve-nya sangat tinggi gitu ya, buat kita yang belum pernah punya basic programming kayaknya agak terlalu berat ya untuk C langsung. Betul. Ya. Oke. Nah, abis belajar Pascal terus belajar bahasa-bahasa apa lagi sepanjang kuliah? Ya karena di kampus kan kita dikenalin banyak bahasa ya. Jadi ada Pascal, ada Java, ada C lagi, saya belajar C lagi. Tapi sampai semester 5 itu saya nggak merasa bahwa programming itu menyenangkan. Oh, masih stressful ya? Masih stressful belajar Java, belajar sampai saya ketemu web programming. Oke. Gitu. Jadi ininya kuncinya itu di webnya ya, di web programming. Karena kalau di web kan kelihatan what you see is what you get. Iya, kelihatan nih. Mulai dari situ karena balik lagi tuh jiwa grafik desainer saya kayak. Oh, iya, ada ketertarikan di warna desain gitu. Ya. Oke, yang ketemu sama konsol hitam putih nggak nyambung ya, ya. Begitu halaman web udah tuh belajar HTML, CSS sudah. Dan teman-temannya. Selanjutnya ketemu PHP kan programming language-nya PHP tuh. Iya. Jadi nggak terlalu seburuk belajar yang lain gitu karena udah depannya udah ada tampilannya dulu. Iya. Pokoknya apa yang kita tulis udah kelihatan gitu di web gitu ya. Habis itu bisa kita publish, kita upload, udah bisa dilihatin ke orang-orang gitu. Iya, betul. Cepat ya ininya ya, iterasinya ya. Betul. Nah, dari kuliah berapa lama yang kuliah kedua ini? Kuliah kedua kebetulan ya alhamdulillah cepet ya. Jadi itu nggak sampai 4 tahun udah sampai 4 tahun. Terus selanjutnya setelah kuliah ngapain? Selanjutnya ya saya sempat bekerja di agensi ya sebagai web designer tapi nggak lama. Terus abis itu saya jadi staff IT, pindah kerjaan jadi staff IT selama setahun ya. Baru suatu saat saya pengen ngelanjutin kuliah. Nah karena pengen ngelanjutin kuliah, saya kan harus minta rekomendasi itu. Ya balik ke kampus, minta rekomendasi ke yang dulu jadi dosen pembimbing. Sekarang beliau jadi kaprodi. Malah ditawarin, mau sekalian ngajar nggak? Ya udah, saya ambil aja gitu ya. Mulai dari situlah. Saya ngajar. Jadi lulus kerja sebentar, terus mau lanjutin master S2 ya S2. Iya. Lanjutin S2 di ITB. Di ITB jurusan? Informatika. Informatika juga. Terus habis itu sekalian ditawarin untuk jadi untuk ngajar di. Untuk ngajar, ya udah. Di Unpas. Saya terima aja keluar kerjaannya, ya udah dari 2009 itu sampai sekarang. Dari 2009 sampai sekarang ngajar ya? Iya. Mata kuliah apa yang pertama diajar yang jadi dosen di sana? Pertama web, ya ada memang dulu web programming namanya. Cuman satu mata kuliah itu isinya padat banget lah. Jadi dari mulai desain sampai programming database itu semuanya diajarin sama multimedia ngajarnya 2. Oh, jadi ada satu mata kuliah pemrograman web itu ngajarin bahasa pemrograman HTML, CSS ya front end dan database juga gitu ya. Database juga. Oh, keren sekali. Kalau zaman saya dulu pemrograman web itu ngajarinnya PHP aja. Gak ada database, gak ada apa-apa. Gak ada CSS, gak ada HTML. Iya, sama PHP-nya. Jadi itu mata kuliahnya sangat ini sekali padat gitu. Saya merasa nggak cukup waktunya. Sehingga begitu kurikulum ganti ya saya berusaha untuk
mengusulkan merubah gitu. Jadi di kurikulum yang baru sampai sekarang, di kurikulum yang waktu itu saya coba usulkan sampai sekarang saya pecah jadi 3 gitu sih. Oke. Oh, jadi ada 3 mata kuliah gitu? Sekarang jadi ada 3. Oke. Desain, programming, sama yang advance-nya. Wah, menarik sekali. Soalnya salah satu, ya ini pendapat pribadi aja ya, salah satu kekurangannya dari kampus adalah kurang integrasi antar mata kuliah gitu. Jadi kita belajar database aja, belajar pengalaman aja, belajar pengalaman aja gitu kan. Iya. Tapi nggak belajar secara keseluruhan gitu. Nah, kalau yang saya dengar dari Pak Dika, ternyata ada satu mata kuliah yang belajar ketiga-tiganya, walaupun mungkin skopnya agak terlalu besar. Tapi menarik sekali karena begitu mereka lulus, dari paling nggak mereka selesai mengambil mata kuliah itu, mereka udah bisa bikin sesuatu dari A sampai Z gitu kan. Betul. Itu menarik sekali, luar biasa. Oke. Kita lanjut ya. Jadi dari 2009 tadi ya ngajar. Dari 2009 sampai sekarang. Masih ingat nggak waktu kuliah dulu punya aplikasi menarik apa sih yang awal-awal dibikin yang masih keingat sampai sekarang? Sebenarnya yang paling harusnya kan tugas akhir ya, tapi tugas akhir saya nggak terlalu ingat. Yang paling pertama kali saya ingat itu adalah yang paling cukup membanggakan, saya pernah nyoba membuatkan sebuah aplikasi web untuk teman bacaan. Itu saya benar-benar kayak baru semester 5, baru sedang sambil belajar web gitu. Terus saya iseng aja ke taman bacaan. Terus saya kayak mau nggak dibikinin webnya, kan dia nulisnya masih pakai buku gitu kan, si transaksi pinjam. Terus ya udah saya cobain dengan kemampuan yang belum ada sebetulnya sambil belajar. Mau nggak gitu, nggak usah dibayar lah. Yang penting ya itu sampai sekarang ya saya ingat aja karena dari situ saya belajarnya banyak banget gitu. Oke. Ya ini lesson learn juga sih yang bagus, karena kalau kita belajar bahasa pemrograman tanpa praktek sama sekali, cuman kayak baca, tulis hello world, bla 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 gitu, kayak kurang gitu belajarnya. Kita benar-benar belajar ketika kita bikin aplikasi dari awal sampai selesai gitu kan. Ya. Walaupun aplikasinya kecil. Walaupun saya nggak tahu bakal sesusah itu gitu. Kok ada ininya, kok harus mencari gitu. Iya. Perasaan cuma bisa list doang, terus bisa insert gitu ya. Terus tiba-tiba loh, kok harus edit juga kalau misalnya ada salah gitu kan. Terus kok ada denda gitu kan. Kalau kembaliin buku kan telat, ada denda. Iya. Jadi makin kompleks ya. Iya. Tapi belajarnya jadi cepat kan gara-gara itu ya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi kan agak cukup membanggakan lah ya, bikin aplikasi yang cukup kompleks akhirnya. Nah, kalau yang memalukan ada nggak sih? Ada momen-momen memalukan gitu? Paling ini, kalau memalukan itu saya pengalamannya pas ini aja kali ya, ngajarin mahasiswa ya. Jadi yang masih keinget sampai sekarang itu adalah, kan saya ngajarin dulu tuh ngajarin anak kelas reguler sama kelas karyawan gitu, ada kelas. Waktu pertama saya baru ngajar itu, kan saya sambil kuliah, itu kalau ngajarin mahasiswa reguler kan itu pasti jauh di bawah saya gitu umurnya ya. Jadi aman lah kayaknya gitu. Saya mau ngalor ngidul kemana aja aman. Tapi begitu yang kelas karyawan itu lebih tua dari saya hampir. Dan yang saya ajarin itu mereka udah pada jago gitu. Jadi lucunya dan cukup memalukannya adalah banyak banget gitu dikoreksi. Kayaknya nggak gitu deh Pak. Kayaknya nggak gitu. Mereka lebih tahu ya. Kayak mereka lebih tahu gitu ya. Gitu. Saya belajar banyak juga malah dari mahasiswa saya gitu. Ya, saling belajar. Tapi ya saling belajar aja betul. Saling belajar. Pernah kejadian ini nggak sih, kayak ada mahasiswa yang ngetes gitu kemampuan dosen gitu? Pernah ya, sampai sekarang kalau itu pasti ada. Pasti lama-lama kita bisa ngebedain mana yang mahasiswa yang beneran nanya, mana sama yang ngetes ya. Lama-lama ketahuan. Tiap angkatan pasti ada sih. Tiap angkatan pasti ada ya. Biasanya gitu-gitu justru saya pilihin gitu. Ini harus diarahkan gitu. Karena kalau ngetes pasti mereka tahu sebelum kuliahnya dimulai kan. Mereka udah ngulik dulu atau segala macam. Iya, atau mereka sudah punya pengalaman, udah pernah bikin app atau apa gitu. Betul. Oke, kalau punya mentor nggak sih di awal-awal karir ya sebagai developer, desainer atau jadi dosen sekalian? Ya sebenarnya kalau mentor sih banyak ya.
Rata-rata sih dosen-dosen yang pernah ngajar saya itu saya kadang-kadang jadikan mentor lah gitu. Kalau dulu yang paling berkesan adalah ya selain pembimbing saya waktu di S1 itu di S2 tuh yang paling berkesan pembimbing saya dulu Pak Budi Raharjo. Pak Budi Raharjo. Di ITB ya? Ya, jadi saya sedikit banyak style mengajarnya itu terinspirasi sama beliau gitu. Emang gimana cara ngajarnya dia? Santai banget lah. Jadi kadang-kadang dia masuk ke kelas tuh dengan ya santai lah. Ngajarnya juga nggak terlalu formal. Dia kadang-kadang hari pertama mengajar yang saya paling ingat beliau bawa mikrofon speaker. Begitu masuk, hari ini kita bakalan nonton film hacker. Jadi nonton tuh, padahal itu hari pertama. Jadi kita nonton karena beliau mengajarinnya information security gitu, jadi keamanan ya. Dari situ saya ini harus jadi pembimbing saya ini. Iya, legend ya, dosen legend ya. Terus sama ada satu lagi almarhum Profesor Iping. Ada di ITB juga. Itu yang sampai sekarang berkesan buat saya adalah beliau di umur yang sepuh masih ngoding. Jadi dimanapun saya ketemu beliau, kalau ada acara conference gitu ya, itu pasti ada satu saat dia tuh diam di mana di pojokan buka laptop sambil ngerokok tuh ngoding gitu. Itu jadi salut lah gitu untuk ya di umur yang udah sepuh, top senior gitu, tapi masih semangat gitu. Dan ngodingnya juga nggak sembarangan gitu. Computer vision, grafik gitu. Wow. Berat-berat semuanya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bicarain saat ini. Jadi Pak Dika nih selain ngajar, ngerjain apa sih sehari-harinya? Iya, saya tuh sejak 2015 itu mengelola sebuah channel YouTube ya yang namanya Web Programming Unpas. Itu isinya tutorial pemrograman web yang dari dasar banget lah gitulah Mas. Dari dasar banget ya. Boleh tahu nggak apa sih yang memotivasi Pak Dika untuk bikin? Ini kan bukan pekerjaan job desk sebagai dosen kan? Iya, betul. Mungkin job desk bukan, tapi memang awalnya itu saya jadikan sebagai tambahan mata kuliah saya. Jadi saya merasa 14 pertemuan di kuliah, satu pertemuan itu 150 menit itu nggak cukup waktunya dengan materi yang saya kasih. Jadi selalu molor gitu waktunya. Kadang-kadang saya kasihan waktunya udah habis tapi kita masih asik gitu ya, masih seru-serunya gitu ya. Ya kadang-kadang kalau materi itu saya nyampein materi aja bisa selesai cepat, tapi kan kadang-kadang kalau ngoding tuh troubleshootingnya yang seru kan. Pak kok beda. Nah, iya. Saya tipikal yang ngajar, saya pengennya semua bareng. Gitu. Jadi ya saya keliling gitu troubleshooting satu-satu karena saya pengen mereka merasakan momen aha yang sama gitu. Nggak cuma satu orang terus yang lainnya bete kan kalau saya error temennya jalan, udahlah males. Ya udah lihat aja temennya gitu ya. Benar. Ya udah lama-lama saya pikir gimana kalau saya buatkan aja video supaya kalau di rumah pun mereka masih tetap bisa ngikutin. Awalnya saya mikir gini, udahlah di rumah mereka suruh nonton aja video yang ada di YouTube gitu, punya orang gitu. Cuman lama-lama kalau di kampus di kelas saya yang ngajar, masa di rumah orang lain yang ngajar? Udah di rumah biar saya juga lah gitu yang ditonton. Ya akhirnya saya bikin lah itu 2015 untuk satu mata kuliah web design saya itu ya HTML dan CSS aja. Gitu. Sampai sekarang ya semua mata kuliah saya materinya udah ada. Udah ada ya. Jadi konten-kontennya itu adalah sebenarnya berdasarkan dari materi bahan ajarnya ya. Betul, supaya ngejar mereka nggak ada alasan nggak masuk lah, terus ketinggalan lah, nggak ada alasan. Karena memang ada mahasiswa saya yang baru masuk kuliah pertama dia udah bisa dapat A. Gara-gara dia udah nonton duluan. Karena dia udah nonton duluan. Wah menarik sekali. Kadang-kadang mereka ngomong gini, Pak, kok sama ya yang diomongin Bapak di YouTube lah, memang sama. Yang itu tujuannya. Terus ada yang nyeletuk kan kenapa saya harus kuliah bayar mahal-mahal nih sih nonton YouTube? Iya, sekarang tuh giliran kamu ngajarin teman sebelahnya gitu kalau udah ngerti. Jadi kalau misalnya katakanlah satu kelas berapa sih ngajar? 20 atau berapa? 40. Kalau di kamu ya. main besar kelasnya. Itu
yang tanpa suruh nonton terus udah nonton atau udah tahu ada channel YouTube-nya Pak Dika itu berapa? Kira-kira berapa persen kalau tiap Sayangnya nggak sampai 10. Sayangnya nggak sampai 10 ya. Masih tetap aja ada yang nggak tahu ya. Betul, ya. Oh, oke. Wah, sayang sekali. Ya cuman ya ternyata yang baru saya sadari adalah mulai tahun kedua, tahun ketiga ternyata yang nonton kok banyakan dari luar gitu. Dari luar, maksudnya dari luar kampus kan? Dari luar kampus gitu. Tahun pertama aja saya ingat banget itu subscriber saya 100. Tahun pertama? Tahun pertama. Itu saya ngajar kan 2 kelas tuh. 1 kelas 40. Jadi kalau 100 artinya kalau anak-anak saya semuanya subscribe, ada 20 orang yang bukan anak-anak saya kan. Iya. Nah, itu rasanya udah seneng banget gitu. Oke. Ada orang lain gitu. Terus benefit apa yang Pak Dika dapat dari bikin konten seperti di banyak, YouTube ini? Banyak banget Mas Reza ya. Kalau untuk materinya sendiri ya saya jadi bisa belajar ya. Yang nomor satu saya karena setiap membuat materi kan belajar dulu gitu. Saya jadi banyak banget belajar lagi dari awal gitu. Belajar gimana caranya mahamin sebelum saya ngedeliver materinya. Itu dari saya, tapi kalau misalkan dari bagaimana saya bisa berbaginya itu juga senang banget. Banyak banget yang kontak saya dari ya seluruh Indonesia lah. Saya dari mana? Dari Aceh, dari Papua, dari mana gitu. Udah bisa ngakses materinya. Kadang-kadang guru-guru SMK, dosen-dosen juga, Pak ini saya pakai di kelas ya silakan aja gitu ya. Saya senang banget gitu. Oke, kalau penasaran nih, menghasilkan duit nggak sih dari channel YouTube ini? Menghasilkan sejak tahun ke-3 mau ke-4 baru mulai si YouTube-nya bisa kita monetize. Oh, monetize. Oh, pakai ads gitu ya? Ya. Oh, oke. Wah, menarik sekali ya. Nah, jadi bikin konten ini kan biasanya kalau ngajar di kampus kan dari mungkin pagi sampai sore lah gitu. Terus ngerjain kontennya kapan? Biasanya ya saya seling-selingin ya Mas Rizal ya. Karena kan ngajar itu nggak full juga 1 minggu. Kita maksimal sebetulnya 9 SKS bebannya. 3 kelas. Sisanya kita pakai buat riset sama pengabdian pada masyarakat. Nah saya nganggap yang saya lakukan ini masuk ke Tridharma saya, masuk ke pengabdian pada masyarakat. Gitu. Jadi saya kerjakannya biasanya satu video itu 2-3 hari itu. Satu video yang durasinya berapa lama kira-kira jadinya hasil akhirnya? Biasanya 20-30 menit. 20-30 menit bisa diselesaikan dalam waktu? 3 hari. Jadi biasanya saya bagi karena saya nggak bisa ngerjain dalam waktu yang sama. Saya riset 1 hari, record 1 hari. Edit 1 hari. Oh, jadi semua dikerjain sendiri dari awal. Sendiri. Oh, wow. Oke. Mantap. Nah, boleh diceritain nggak proses pembuatan konten ini gimana sih dari mulai? Ini kan Pak Dika agak lumayan gampang dalam artian gampang cari topiknya kan, karena sudah ada lah basicnya gitu kan, udah dari mata kuliah. Terus abis itu udah dapat katakanlah misalnya mau bikin gimana HTML, CSS tapi pakai use case-nya adalah bikin portfolio app gitu. Ya. Apa hal yang pertama dikerjakan? Ya pasti kalau bentuknya praktek gitu ya, saya pasti bikin dulu sampai jadi. Terus biasanya jadi kan kalau yang pertama biasanya kita sambil googling gitu ya, cari-cari kalau error segala macam. Terus fase keduanya saya ulangi hal yang sama tanpa nyontek. Oke. Coba sebisa mungkin saya ngoding tanpa nyontek. Fase ketiganya saya ulangi lagi, tapi sambil saya catat setiap langkahnya sebagai contekan. Jadi habis ini ngapain, habis ini ngoding apa, habis ini bilang apa. Oh, jadi kayak langkah-langkahnya ya? Poin-poinnya udah beres, baru besoknya saya ngoding sambil nyontek. Yang itu gitu. Oke, itu direkam, habis itu baru diedit. Ya. Oke. Wow, panjang juga ya prosesnya ya? Ya. Sampai 2-3 kali ngulang hal yang sama kan, berulang-ulang. Betul. Terus boleh di-share nggak suka dukanya menjalankan channel YouTube programming Unpas ini? Yes, kalau suka dukanya jelas saya jadi makin banyak banyak teman lah gitu, banyak
orang juga jadi makin banyak tahu saya, makin banyak tahu informatika Unpas juga gitu. Oke. Ya kalau dukanya sih ya kadang-kadang gara-gara baca komen netizennya gitu. Komen netizen. Biasanya kan sadis-sadis gitu. Upload apa, minta apa. Nanti ngupload apa, mintanya apa gitu. Oke. Oke. Akhirnya apa namanya, saya cuekin aja lah gitu ya. Pokoknya saya ngupload apa terserah, ini channel saya. Lama-lama capek juga yang ngurusin. Betul. Oh, di komentarin netizen juga ya? Iya betul. Kirain Mas Reza, aduh. karena Pak dosen gitu harusnya lebih dihormati atau gimana? Terus sekarang lagi ngulik teknologi atau bahasa pemrograman apa? Sekarang sih saya masih mau, kan kebetulan nanti semester baru itu mulai bulan September. Saya lagi nyiapin untuk ngebenerin materi untuk semester depan. Jadi yang lama-lama saya coba perbaharui gitu. Saat ini lagi nyobain framework Coordinator versi 4. Karena tahun lalu saya ngajarin Coordinator versi 3, karena sekarang udah ada yang baru, saya mau perbaharui gitu materinya. Itu paling. Oke. Nah, kalau punya hobi nggak sih di luar pemrograman dan komputer? Hobi saya senang main game ya, Main game ya? Main game. Masih lanjut ya dari awal dulu sukanya main game sampai sekarang? Masih. Main game apa sekarang? Saya main gamenya game PS. Jadi memang saya meluangkan waktu sengaja gitu satu hari, misalkan dari seharian main game aja gitu. Oke. Karena saya punya prinsip main game itu nggak cuman sampai tamat, tapi sampai platinum gitu. Kalau di ini ya perfeksionis sekali ya. Semua bonus-bonus harus dapat gitu ya. Kalau dapat trofi platinum saya biasanya belum ganti gamenya gitu. Wow. Jadi kadang-kadang ada yang 2-3 kali namatin. Luar biasa. Oke. Nah, mungkin Pak Dika punya punya semacam tips dan trik buat teman-teman mungkin yang tertarik ke dunia pemrograman, ingin jadi developer ke depannya, pengen kuliah komputer, apa sih yang harus disiapkan? Ya, menurut saya punya keinginan untuk menjadi developer aja udah cukup bagus gitu ya, karena Indonesia butuh banget developer keren gitu. Yes. Saat ini materi belajar sangat melimpah gitu di internet dibandingin kita dulu ya, Mas Riza ya, mau belajar setengah mati dulu. Mau belajar harus beli buku, nggak ada duit harus pinjem, terus fotokopi. Internet nggak ada. Ya sekarang maksud saya manfaatin, semua butuh developer sekarang. Jadi ya walaupun memang jalan menuju ke sana nggak akan mulus ya, nggak akan pasti terjal gitu dan penuh rintangan ya, tapi itu memang jalannya kayak gitu. Jadi ya semangat aja belajarnya, jangan berhenti belajar, karena yang namanya developer itu orang yang nggak pernah berhenti belajar. Kayak Mas Riza aja sampai keren sekarang, mana berhenti belajarnya Mas ya? Pasti tiap hari harus. Karena kita berhenti belajar dikit udah ketinggalan. Karena kita ada di dunia yang geraknya tuh nggak hitungan hari gitu, pas hitungan jam. Versi berubah. Teknologi baru muncul. Oke. Jadi harus siap aja mental. Jadi kalau mau jadi developer itu harus nggak bisa berhenti belajar ya? Nggak bisa. Nggak bisa berhenti belajar. Oke. Terus kalau buku, suka baca buku nggak, Kak Dika? Nah ini kebetulan yang jangan dicontoh ya sama teman-teman ya, saya nggak suka baca buku. Suka baca buku. Jadi kalau belajar itu biasanya dari mana? Dari video juga? Iya, dari video juga, sama dari dokumentasi sih. Saya pengen ngajarin ke mahasiswa ya, ke penonton saya, itu dokumentasi itu harus bisa bacanya gitu. Iya benar. Bisa mungkin sih saya berusaha belajarnya dari dokumentasinya dulu, karena yang programming pasti ada dokumentasi ya Mas ya. Betul. Nah, problemnya kalau misalnya katakanlah mungkin ada mahasiswa yang bilang ini dokumentasinya bahasa Inggris Pak gitu, nggak ada yang bahasa Indonesia gitu, ada nggak sih yang? Ya gimana ya, itu juga jadi problem sih kadang-kadang. Kalau ditanya, kalau saya mau jadi programmer awalnya belajar apa dulu? Saya bahasa Inggris dulu gitu, karena nggak bisa kabur kita dari bahasa Inggris. Iya. Ada sih ngelesnya kan, ada Google Translate, ada apa ya, tetap aja ujung-ujungnya harus maksain. Oke, jadi itu prerequisite-nya ya, kayaknya bahasa Inggris gitu ya.
Nah, kalau Pak Dika sendiri belajar pemrograman, tadi kan dari video apa sih yang bisa dijadikan referensi buat kita gitu selain ya channelnya Pak Dika? Tergantung bahasa dan teknologinya ya, Mas Riza. Tadi saya bilang juga udah banyak banget sekarang sumber belajar. Mau cari yang gratisan, mau cari yang berbayar. Ya sebenarnya tinggal kita pinter-pinter nyari dan memang komit aja mau belajar sesuatu gitu. Udah banyak lah, jadi nggak usah khawatir kalau pengen belajar sekarang. Kalau kalian merasa atau teman-teman ngerasa susah belajar programming terus nggak ada sumber belajarnya, itu pasti kurang itu bohong. Yang benar adalah ketika mau belajar programming bingung mau belajar dari mana karena terlalu banyak sumbernya. Ya betul. Atau malah gitu ya, terlalu banyak. Iya, kebalik. Kalau sekarang itu problemnya itu terlalu banyak sumbernya, yang mana yang bisa diikutin gitu ya. Paling ada satu tips lagi ya, Mas Riza, kalau untuk belajar menurut saya coba untuk ngajarin orang. Nah, jadi kalau udah belajar cara belajar yang cukup efektif menurut saya adalah gimana caranya ngajarin orang. Yang deket-deket aja dulu, teman-teman di kampus, adik kelas, ajarin sampai dia ngerti gitu. Kalau dia ngerti, otomatis kita pasti udah ngerti kan. Kenapa? Ada proses apa sih dari mengajar itu sehingga menyebabkan kita jadi lebih mengerti? Ya, nomor satu kan kita berarti harus lebih ngerti gitu kan. Dari orang yang akan kita ajarin gitu. Jadi ada dua proses, kita paham dulu, terus gimana cara kita ngedelivernya gitu. Ya karena menurut saya itu penting juga, suatu saat developer itu nggak cuma ngulik sendiri, pasti ada hubungannya sama orang lain kan. Pasti dia harus ngejelasin apa ke orang gitu. Ya, berarti ini ya skill komunikasinya ya. Jadi betul. Untuk mengutarakan apa yang ada di kepala kita gitu ya. Ya, betul. Oke, nah menarik sekali tipsnya. Nah, buat teman-teman nih yang mau istilahnya mau ngobrol langsung dengan Pak Dika, kira-kira enaknya lewat mana? Apakah lewat YouTube? Yang paling aktif di mana sih sosial media? Saya ada di Instagram atau di Twitter Sandika Gali. Itu cuma memang ya ini juga kekurangan saya agak slow respon gitu. Slow respon ya kalau di sosial media. Jarang main sosial media ya? Ya jarang merespon. Kalau komen-komen di YouTube direspon nggak? Berusaha selalu saya baca, tapi kalau untuk direspon ya belum selalu sih. Pasti saya baca sih, kalau ada yang komen pasti saya baca, karena kadang-kadang saya bukannya lewat handphone, pertanyaannya coding, agak susah juga gitu. Oh iya, benar. Oke, jadi langsung ke YouTube aja. Di YouTube itu ada juga link-link ke sosial media lainnya. Iya. Oke, mungkin terakhir penutup ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar ceritanya developer, mungkin yang baru fresh graduate, yang baru mau kuliah, yang sedang kuliah, dan yang sudah bekerja, yang baru bekerja. Ya menurut saya buat teman-teman developer atau yang baru mau terjun ke dunia developer, sekali lagi tadi pesannya sebenarnya udah ya, jangan berhenti belajar. Karena ya begitu kalian berhenti belajar, ya udah kalian akan ketinggalan sama ribuan orang yang semangat belajar gitu. Ya saya bukan orang yang, ini beberapa kali saya bilang, bukan orang yang akan bilang bahwa belajar programming itu gampang, enggak ya. Ya belajar programming itu susah. Tapi bukan untuk menghilangkan semangat ya, tapi saya bisa jamin belajar programming itu sangat rewarding gitu. Susah memang gitu, tapi ya rewarding lah gitu, menantang dan manfaatnya banyak ya, dan sedang dicari-cari juga saat ini ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Dika sudah mampir di podcast ceritanya developer. Sukses. Nanti gantian ya Mas. Oh siap. Sukses terus buat karirnya, buat ngajarnya, buat channel YouTube-nya, dan buat terima kasih banyak udah diundang ke sini. Siap. Itu dia episode ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar.
Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com/rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com/rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.